Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas soal OSNP Kimia tahun 2022, melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Di video kali ini saya akan membahas untuk soal nomor 7 sampai nomor 9. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau mengingatkan ke teman-teman untuk jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nantikan video terbaru dari saya selanjutnya. Selamat menonton. Soal nomor 7. Peroksi sulfat merupakan salah satu golongan senyawa peroksida anorganik yang banyak digunakan di industri. Bentuk asam dibasa dari peroksidi sulfat, yaitu H2S2O8, bersifat tidak stabil dalam larutan aqueous karena mengalami hidrolisis. Namun, dalam bentuk garamnya, baik dengan kation kalium, natrium, atau amonium, senyawa peroksidi sulfat bersifat stabil. Pertanyaan yang pertama, dalam larutan aqueous, garam peroksidi sulfat merupakan titik-titik dengan potensial standar sebesar 2,12 volt. Nah, di sini diketahui potensial reduksi dari ion peroksidi sulfat nilainya sangat tinggi ya, 2,12 volt. Maka garam peroksidi sulfat akan mudah mengalami reduksi, atau dengan kata lain, garam peroksidi sulfat akan mudah mengoksidasi senyawa lain sehingga bersifat oksidator. Jadi jawaban yang pertama adalah oksidator. Kemudian yang kedua, reaksi homolisis ikatan perokso dari ion S2O82- pada temperatur ruang berjalan sangat lambat karena nilai energi aktivasi yang titik-titik. Nah, kalau laju reaksinya lambat, itu artinya energi aktivasinya tinggi. Kalau lajunya cepat, energi aktivasinya rendah. Sehingga jawaban nomor 2 adalah tinggi. Kemudian yang ketiga, produk dari reaksi homolisis peroksidi sulfat yang diaktifasi secara termal adalah pemutusan ikatan secara homolisis adalah pemutusan ikatan di mana misalkan sebagai contoh Cl2 ketika diputus masing-masing atom Cl akan mengambil satu elektron sehingga dihasilkan atom radikal. Dihasilkan dua atom Cl radikal. Nah, kalau kita gunakan konsep yang sama untuk ion peroksidi sulfat dengan struktur Lewis seperti ini. Nah, ketika terjadi pemutusan secara homolisis, maka masing-masing oksigen di sini akan berubah. Masing-masing oksigen yang di tengah ini akan berubah menjadi oksigen radikal, sehingga dihasilkan senyawa SO4- yang radikal, punya satu elektron radikal. Jadi produknya seperti ini. Nah, oksigen ini yang bersifat radikal, sementara oksigen yang kiri bermuatan minus. Nah, sehingga jawaban yang ketiga adalah SO4- yang radikal. Nah, itu pembahasan poin 1 sampai poin 3. Oke, kemudian soal yang keempat, produk heterolisis peroksidi sulfat yang diaktifasi transfer elektron adalah, nah, reaksi pemutusan heterolisis itu reaksi yang terjadi ketika dua atom yang ada di ikatan diambil oleh hanya salah satu atom. Sehingga satu atom berubah menjadi ion positif, satunya lagi berubah menjadi ion negatif. Nah, untuk reaksi heterolisis dari peroksidi sulfat yang diaktifasi oleh adanya transfer elektron, proses yang terjadi kurang lebih seperti ini.
Nah, ini struktur dari SO4, struktur dari S2O8 2 main seperti ini. Nah, kemudian yang terjadi adalah ada elektron yang masuk ke oksigen ini, lalu terjadilah pemutusan hidrolisis. Dua elektron yang ada di ikatan ini pindah ke oksigen yang kanan, sehingga oksigen yang kiri jadi radikal, oksigen yang kanan bermuatan negatif. Sehingga dihasilkan ion SO4 minus yang radikal ditambah SO4 2 main. Sehingga jawabannya yang B. Nah, itu untuk jawaban yang keempat. Kemudian yang kelima, berdasarkan gambar struktur ion peroksi disulfat di bawah, ikatan perokso ditunjukkan oleh nomor. Ikatan peroksida itu ikatan yang terjadi antara dua atom oksigen. Berarti ikatan di nomor 3. Jadi jawabannya 3. Jika salah satu atom oksigen dari gugus perokso dianggap sebagai oksigen aktif, maka persentase massa maksimum oksigen aktif pada kalium perokso disulfat adalah titik-titik. Nah, dari dua oksigen peroksida ini, cuma satu oksigen yang aktif sebagai oksigen aktif. Maka persentase massa satu oksigen aktif ini dalam senyawa K2S2O8 adalah persen O sama dengan 1 kali ARO per MR K2S2O8 kali 100 sama dengan 1 kali ARO 16 MR K2S2O8. Kita bisa hitung. Kalium itu AR-nya 39 kali 2, sulfur 32 AR-nya kali 2, plus oksigen AR-nya 16 kali 8. Nah, teman-teman bisa hitung di kalkulator. 39 kali 2 plus 32 kali 2 plus 16 kali 8. Hasilnya 270. Maka 16 dibagi 270 dikali 100 hasilnya 5,93% ya. Kita bulatkan jadi 3 angka penting. Jadi hasilnya 5,93%. Sehingga jawabannya adalah 5,93. Nah, itu untuk pembahasan soal yang kelima. Selanjutnya soal yang keenam. Pada kondisi basah, netral, dan dalam larutan asam encer, dekomposisi peroksi disulfat berlangsung menurut reaksi berikut ya. Laju penguraian peroksi disulfat adalah titik-titik laju pembentukan gas oksigen. Nah, sesuai definisi laju reaksi, laju penguraian peroksi disulfat sesuai perbandingan koefisien dengan O2, 2:1, maka laju penguraian peroksi disulfat 2 kali dari laju pembentukan gas oksigen. Sehingga jawaban di nomor 6 ini adalah 2 kali. 2 kali dari laju pembentukan gas oksigen. Nah, itu untuk pembahasan soal 4, 5, dan 6. Kemudian soal yang ketujuh, pada rentang pH dari 0 sampai 13, dengan mengasumsikan bahwa dekomposisi peroksi disulfat berlangsung melalui dua reaksi simultan, yang satu tanpa dikatalisis dan yang satu lagi dengan dikatalisis oleh ion H+, maka laju reaksi di atas dirumuskan melalui persamaan
V sama dengan K1 plus K2 konsentrasi H plus kali konsentrasi S2O82- pangkat 1. Pada pH 1 dan temperatur 50 derajat Celcius, nilai K1, K2 diketahui dengan nilai energi aktivasi 140 kJ per mol. Jika konsentrasi mula-mula peroksida sulfat adalah 0,1 molar, maka laju awal reaksi tersebut adalah laju awal tinggal kita hitung dari rumusnya. V sama dengan K1 nilainya 3 kali 10 pangkat min 5 plus K2 nilainya 1,7 kali 10 pangkat min 3, konsentrasi H plusnya. Karena pH-nya 1, maka konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 1. Berarti di sini K2-nya dikali 10 pangkat minus 1. Lalu dikalikan konsentrasi mula-mula dari peroksida sulfat 0,1. Maka laju awal reaksinya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 plus 1,7 10 pangkat min 3 kali 1 kali 10 pangkat min 1 terus dikalikan 0,1. Maka laju mula-mulanya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 molar per menit. Ini jawaban soal yang ke-7. Kemudian soal yang ke-8, waktu yang dibutuhkan untuk menyisakan konsentrasi peroksida sulfat setengah dari konsentrasi mula-mula adalah, berarti dengan kata lain yang ditanyakan adalah nilai waktu paruh atau T setengah. Nah, dari rumus V sama dengan K1 plus K2H plus kali konsentrasi S2O82- pangkat 1, ini bisa saya sederhanakan jadi V sama dengan K3 kali konsentrasi S2O82- pangkat 1. Nah, karena persamaan hukum lajunya persamaan orde 1, sesuai penurunan persamaan orde 1, ini kalau kita turunkan nanti jadi ln konsentrasi S2O82- per konsentrasi S2O82- mol awal sama dengan minus K kali T. Atau persamaan waktu paruhnya sama dengan ln 2 dibagi konstanta lajunya, yaitu K3. Nah, maka bisa kita hitung ln dari 2 dibagi K3-nya adalah nilai K3-nya kita hitung dulu. K1 plus K2 konsentrasi H plus. K1-nya 3 kali 10 pangkat min 5. K2-nya 1,7 10 pangkat min 3. H plusnya 10 pangkat min 1. Maka K3-nya sama dengan 1,7 10 pangkat min 3 kali 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, K3-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Maka tinggal kita masukkan ke sini. Kita akan dapat K3-nya sama T setengahnya sama dengan ln 2 dibagi nilai K3. 2 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 3465,7 menit. Kalau kita ubah ke jam dibagi 60. Hasilnya 57,76. Nah, di sini kita gunakan 2 angka penting. Karena data konstanta lajunya dalam 2 angka penting. Jadi kita gunakan 2 angka penting sehingga jawabannya 5, kalau dibulatkan jadi 58 jam.
Sehingga jawaban yang ke-8 adalah 58 jam. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ke-9, namun jika reaksi dilakukan pada 25 derajat Celcius dalam kondisi pH yang sama, maka waktu yang dibutuhkan menjadi titik-titik jam. Pertama kita harus hitung nilai K3 di temperatur 25 derajat Celcius. Pakai rumus ln K2 per K1 sama dengan EA per R kali seper T1 min seper T2. Nah, K2 di sini maksudnya adalah nilai K3 pada temperatur yang kedua, yaitu temperatur 25 derajat Celcius. Jadi T1-nya 50 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadinya 3, 2, 3 Kelvin. Kemudian temperatur yang kedua, temperaturnya 25 derajat Celcius diubah ke Kelvin, jadinya 298 Kelvin. Nilai K3 pada saat temperatur yang pertama, temperatur 50 derajat Celcius, ini yang kita hitung tadi, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4. Ini maksudnya nilai K3 di temperatur 1 ya. Kita sebut K31 deh. Nah, yang kita harus cari nilai K32. Nilai K3 di temperatur yang kedua. Pakai rumus ini. Jadi ln K32 per nilai K31 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan energi aktivasinya kita ubah ke joule. Jadi dikali 1000 140.000 dibagi R-nya kita gunakan konstanta gas ideal yang nilainya 8,314 kali seper T1-nya 323 dikurang seper T2-nya 298. Maka kita akan dapat nilai dari ln K32 per 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 140.000 dibagi 8,314 dikali 323 pangkat min 1 dikurang 298 pangkat min 1. Hasilnya min 4,3736. Maka nilai K32 per 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan E pangkat min 4,3736. Maka sama dengan 0,0126. Maka nilai K32 sama dengan hasil yang tadi dikalikan 2 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 2,52 10 pangkat min 6. Maka nilai waktu paruhnya saat temperatur 25 derajat Celcius sama dengan ln dari 2 dibagi nilai K32. 2,52 kali 10 pangkat min 6. Maka sama dengan nilai ln dari 2 dibagi hasil yang tadi. 274.932,8 menit. Kalau kita ubah ke jam, kita bagi 60. Hasilnya 4.582,2 jam. Atau kalau kita bulatkan ke dua angka penting, jadinya 4.600 jam. Sehingga jawaban yang nomor 9 adalah 4.600 jam. Nah, itu pembahasan soal yang ke-7. Oke, kemudian untuk soal nomor 8,
Siklus Krebs merupakan salah satu jalur metabolisme yang menghasilkan berbagai molekul berenergi tinggi. Siklus tersebut diantaranya melibatkan 3 metabolit berikut: asam sitrat, asam oksaloasetat, dan asam suksinat. Ketiga asam tersebut merupakan asam poliprotik dengan nilai pKa sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, reaksi perubahan asam sitrat menjadi asam suksinat melepaskan karbon dioksida dan proton, serta mengkonversi senyawa NAD menjadi NADH+. Enzim yang mengkatalisis tahap tersebut termasuk jenis. Kalau teman-teman perhatikan, reaksi dari asam suksinat C6H8O7 menghasilkan C4H6O4 plus CO2 plus H+. Reaksi ini merupakan reaksi redoks, di mana reaksinya akan melepas elektron. Ini merupakan reaksi oksidasi. Nah, elektronnya nanti dipakai untuk reaksi dari NAD plus 2 elektron jadi NADH+. Jadi kesimpulannya apa? Reaksi perubahan asam sitrat menjadi asam suksinat ini merupakan reaksi redoks. Sehingga enzim yang mengkatalisisnya merupakan enzim yang tergolong dalam jenis enzim oksidoreduktase. Sehingga jawabannya yang C. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, konsentrasi dari ion C6H5O7 3-men dalam larutan asam sitrat adalah asam sitrat itu punya 3 nilai pKa. pKa 1, pKa 2, pKa 3. Nah, kita bisa misalkan asam sitrat itu sebagai senyawa H3A. Nah, yang ditanyakan berapa konsentrasi dari A3-men dalam larutan asam sitrat 0,1 molar. Di sini kita bisa asumsikan untuk larutan H3A 0,1 molar, kita bisa asumsikan hanya ada ionisasi yang terjadi itu hanya terjadi pada ionisasi pertama atau pada ionisasi Ka1. Maka yang pertama kita bisa hitung adalah pH larutan. Kita bisa hitung dari rumus ionisasi yang pertama. Nah, rumus untuk menghitung pH asam lemah, rumusnya Ka sama dengan H plus kuadrat per Ca men konsentrasi H plus. Atau H plus kuadrat plus Ka1 konsentrasi H plus minus Ka1 Ca sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita bisa hitung konsentrasi H plusnya. Nah, kita masukkan nilai Ka-nya, H plus kuadrat plus Ka1-nya 10 pangkat min 3,1, 10 pangkat minus pKa1 kali konsentrasi H plus min Ka1-nya 10 pangkat min 3,1 kali Ca-nya, yaitu konsentrasi asam sitrat awal 0,1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari menggunakan persamaan kuadrat di kalkulator. Nah, teman-teman bisa buka mode persamaan, pilih yang persamaan pangkat 2. Kita masukkan koefisien H plus kuadratnya yaitu 1. Koefisien H plusnya 10 pangkat min 3,1. Di 10 pangkat min 3,1. Lalu masukkan nilai C-nya yaitu minus 10 pangkat min 3,1 dikali 0,1. Maka kita akan dapat X-nya atau konsentrasi H plusnya sama dengan 8,52 kali 8,524 kali 10 pangkat min 3. 8,524 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, ini konsentrasi H plus di larutan asam sitrat 0,1 molar. Untuk mencari konsentrasi A3-men, teman-teman harus menggunakan kesetimbangan massa atau mass balance.
Jadi konsentrasi awal atau konsentrasi Ca sama dengan konsentrasi dari H3A plus konsentrasi H2A min plus konsentrasi Ha2 min plus konsentrasi A3 min. Nah, kemudian kalau teman-teman tuliskan reaksi ionisasi 1, persamaan Ka1-nya itu sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi H2A minus per konsentrasi H3A. Nah, ini diturunkan dari mana? Dari reaksi ionisasi pertama. H3A berubah menjadi H plus ditambah H2A minus. Kemudian teman-teman bisa tuliskan reaksi ionisasi kedua dari H2A minus menjadi H plus ditambah Ha2 min. Maka Ka2 sama dengan H plus kali Ha2 min per konsentrasi H2A minus. Persamaan ionisasi yang ketiga dari Ha2 min menjadi H plus ditambah A3 min. Ka3 sama dengan H plus kali A3 min per konsentrasi Ha2 min. Nah, dari sini, dari 3 persamaan Ka ini, teman-teman bisa substitusikan ke persamaan kesetimbangan massa yang tadi. Kita bisa rubah H3A menjadi A3 min dengan cara teman-teman kalikan Ka1, Ka2 sama Ka3-nya. Nah, nanti dapat persamaan Ka1, Ka2 kali Ka3 sama dengan H plus pangkat 3 kali A3 min per konsentrasi H3A. Nah, nanti H3A-nya bisa diganti dengan H plus pangkat 3 kali A3 min per Ka1, Ka2, Ka3. Kemudian teman-teman bisa kalikan nilai Ka2 kali Ka3. Ka2 kali Ka3 hasilnya sama dengan H plus kuadrat kali A3 min per konsentrasi H2A minus. Nah, maka teman-teman bisa substitusikan ke persamaan kesetimbangan massa. Hasilnya, nah ini saya hapus dulu ya untuk pembahasan yang pertama tadi. Biar muat. Jadi Ca sama dengan H3A-nya diganti dengan H plus pangkat 3 A3 min per Ka1, Ka2, Ka3. Ditambah H2A minusnya bisa diganti dengan H plus kuadrat kali A3 min per Ka2 kali Ka3. Nah, dari persamaan 3, teman-teman bisa lihat di bawah ini persamaan Ka3. A2 min-nya bisa kita ganti jadi H plus kali A3 min per Ka3. Lalu ditambah dengan konsentrasi A3 min. Nah, maka teman-teman bisa keluarkan konsentrasi A3 min-nya. Nanti persamaannya jadi A3 min sama dengan Ca per H plus pangkat 3 per Ka1, Ka2, Ka3 ditambah H plus kuadrat per Ka2, Ka3 ditambah H plus per Ka3 lalu ditambah 1. Nah, lalu teman-teman masukkan nilai Ca-nya 0,1 molar,
H plusnya nilai yang kita hitung tadi 8,524 kali 10 pangkat min 3, KA1, KA2, KA3-nya dari 10 pangkat minus PKA. Untuk lebih mudah menggunakan perhitungannya, pertama saya simpan dulu nilai H plusnya di huruf A. Jadi saya simpan ke huruf A, nilai dari H plus tadi. Lalu kemudian nilai KA1 saya simpan. Nilai KA1 itu kan 10 pangkat minus PKA1. 10 pangkat minus 3,1. Nah, ini saya simpan ke huruf B. Lalu nilai KA2 saya simpan ke huruf C. 10 pangkat minus 4,7 saya simpan ke huruf C. Nilai KA3 saya simpan ke huruf D. 10 pangkat minus 6,4 ini saya simpan ke huruf D. Nah, dan kalau teman-teman lihat, nah ini data huruf A, konsentrasi H+, data huruf B, KA1, C, KA2, D, KA3. Maka dari sini, kita bisa hitung konsentrasi A3 min-nya sama dengan CA-nya 0,1 per H plus-nya tadi di huruf A, pangkat 3, KA1-nya tadi huruf B, kali KA2 huruf C, kali KA3 huruf D. Lalu plus H plus kuadrat, berarti huruf A kuadrat, dibagi KA2-nya huruf C, KA3-nya huruf D. Terus plus H plus huruf A dibagi KA3-nya huruf D, terus plus 1. Maka kita akan dapat konsentrasi A3 min-nya 9,32 10 pangkat min 10. Nah, di sini kita nyatakan dalam 3 angka penting, berarti hasilnya 6 ini kita bulatkan. Jadi satunya kita tambah 1, jadinya 9,32 kali 10 pangkat min 10 molar. Nah, ini jawaban yang soal yang kedua. Nah, itu pembahasan soal 1 dan 2. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Lanjut, soal yang ketiga. Dalam air, garam Na2C6H6O7 bersifat titik-titik. Jika sebanyak 2,36 gram garam tersebut dilarutkan dalam air, 1 liter air, maka pH larutan bernilai garam Na2C6H6O7 ini garam dari asam sitrat. Asam sitrat itu tadi kita misalkan rumus kimianya H3A. Kalau 3 hidrogennya diganti dengan 2 natrium, jadinya Na2HA. Spesiesnya jadinya Na2HA. Nah, spesies Na2HA ini adalah spesies yang diperoleh pada saat ketika H3A dititrasi dengan NaOH, dan spesies Na2HA ini diperoleh saat ekivalen yang kedua. Karena melihat dari Na-nya 2 ya, sudah ada 2. Maka spesies ini berada pada titik ekivalen kedua. Untuk mencari pH pada titik ekivalen kedua, teman-teman tinggal hitung dari nilai pKa2 plus pKa3 dibagi 2. Jadi tidak dipengaruhi sama konsentrasi garamnya. Nilai pH-nya tetap kita hitung dari rumus ini, tidak dipengaruhi oleh nilai konsentrasi dari garamnya. Maka pH sama dengan pKa2 4,7, pKa3 6,4 dibagi 2. Sehingga kita bisa hitung nilai pH-nya 4,7 plus 6,4 dibagi 2 sama dengan 5,55.
Maka soal yang nomor 3, pH-nya sama dengan 5,55. Karena pH-nya di pH asam, maka garamnya bersifat asam. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah garamnya bersifat asam, pH-nya 5,55. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat. Dengan konsentrasi larutan yang sama, konsentrasi OH- tertinggi terdapat dalam larutan. Konsentrasi OH- tertinggi itu artinya pH-nya sangat basa, pH paling basa. Atau pH yang paling tinggi. Nah, kalau teman-teman perhatikan senyawa garam-garam ini, garam yang A ini adalah senyawa garam dari asam oksaloasetat. Spesi garam yang A ini, karena spesinya Na, asam oksaloasetat itu kan asam diprotik. Jadi masih punya satu hidrogen asam. Nah, sama berarti kita bisa simbolkan seperti spesi NaHA. Nah, pH dari garam ini, pH-nya di antara pKa1 sama pKa2. Jadi pH-nya sekitar 2, sekian. Sementara di senyawa B, pH-nya sudah kita hitung tadi ya. pH-nya 5,55. Kemudian untuk senyawa C, Na2C4H4O4. Ini spesi garam dari asam suksinat. Spesi garam yang kedua. Kalau teman-teman lihat nilai pKa-nya, pH-nya itu di dekat pKa 2. Yaitu di dekat 5,6. Atau sekitar pH-nya sekitar 6. 6, sekian. Nah, sementara yang E, garam Na2C4H2O5 ini garam dari asam oksaloasetat. Garam kedua dari asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat pKa2-nya itu 3,9. Jadi harusnya garam kedua dari asam oksaloasetat ini pH-nya itu di dekat dari pKa2. Berarti harusnya sekitar 4, sekian. Nah, maka harusnya kalau kita menerka-nerka nilai pH-nya, yang memiliki pH paling basa atau pH paling tinggi adalah senyawa yang C. Nah, cara menerka-nerka pH-nya seperti itu. Nah, itu untuk soal yang keempat. Kemudian soal yang kelima, seorang saintis membuat buffer oksaloasetat, berarti buffer dari asam oksaloasetat, dengan konsentrasi total buffernya 0,1 molar. Memiliki pH 4,5. Volume akhir dari larutan buffer tersebut adalah 1 liter. Asumsi penambahan padatan tidak mengubah volume. Penyusunan larutan buffer tersebut adalah, kalau teman-teman lihat, pH 4,5 ini pH yang berada di nilai dekat dari nilai pKa 2. Maka buffer dari asam oksaloasetat yang kita buat harus buffer yang kedua dari asam oksaloasetat, yaitu buffer dari NaHA dengan garam Na2A. Atau kalau kita masukkan ke rumus kimia asam oksaloasetat, senyawa asamnya adalah NaC4H3O5. Senyawa garamnya adalah Na2C4H2O5. Jadi senyawa asamnya yang A, senyawa basanya yang C. Nah, untuk menghitung berapa massa senyawa NaHA dan massa Na2A, teman-teman hitung dari molaritas totalnya.
Dari molaritas total sama volume larutan, kita bisa hitung mol totalnya adalah 0,1 kali 1. Molaritas kali volume ya. Berarti mol totalnya 0,1 mol. Nah, misalkan kita anggap mol dari NaC4H3O5 ini X. Mol dari Na2C4H2O5 itu Y. Maka X plus Y totalnya 0,1. Kemudian kita masukkan ke rumus buffer. H plus sama dengan Ka. Karena ini buffer kedua, berarti Ka-nya pakai Ka2. Kali mol asam. Mol asamnya tadi kita misalkan X. Per mol garamnya kita misalkan Y. Konsentrasi H plusnya berapa? 10 pangkat minus dari pH. Berarti 10 pangkat minus 4,5. Ka2-nya 10 pangkat minus pKa2. 3,9 kali X per Y. Sepuluh pangkat min 3,9. Jadi kita bisa substitusikan Y sama dengan 0,1 minus X. Jadi X per 0,1 minus X. Saya tulis ulang di sini. 10 pangkat min 4,5 sama dengan 10 pangkat min 3,9 kali kita bisa substitusikan nilai Y-nya menjadi 0,1 minus X. Berarti X per 0,1 minus X. Nah, lalu kita bisa cari nilai X-nya pakai metode solve di kalkulator. Jadi yang pertama 10 pangkat minus 4,5 ya. 4,5 ini sama dengan 10 pangkat min 3,9 dikali dengan yang atas X, yang bawah 0,1 min X. Lalu kita klik shift solve, klik sama dengan. Nah, kita akan dapat X-nya 0,02. 0,02 mol. Dan Y-nya sama dengan 0,1 dikurang 0,02. Berarti sama dengan 0,08 mol. Maka dari sini kita bisa cari massa NaC4H3O5 sama dengan mol kali Mr. Molnya yaitu mol dari X yaitu 0,02 dikali Mr-nya Mr NaC4H3O5 itu sama dengan ArNa 23 plus ArC 12 kali 4 plus Ar hidrogen 1 kali 3 plus Ar oksigen 16 kali 5. Maka kita dapat Mr-nya 23 plus 12 kali 4 plus 3 plus 16 kali 5 sama dengan 154. Maka massa dari NaC4H3O5 sama dengan 154 kali 0,02. Hasilnya 3,08 gram. Jadi jawaban yang untuk senyawa asam sebanyak 3,08 gram. Kemudian untuk senyawa basa, massa dari Na2C4H2O5 sama dengan mol kali Mr. Molnya 0,08 kali Mr-nya. Kita bisa hitung Mr dari Na2C4H2O5 sama dengan
ArNa23 kali 2 plus 12 kali 4 plus hidrogen 1 kali 2 plus oksigen 16 kali 5. Berarti 23 kali 2 plus 12 kali 4 plus 2 plus 16 kali 5. MR-nya 176. Maka 0,08 dikali 176 hasilnya sama dengan 14,08 gram. Atau kalau kita bulatkan jadi 3 angka penting, hasilnya 14,1 gram. Maka jawaban untuk senyawa basa sebanyak 14,1 gram. Nah, itu untuk pembahasan soal yang kelima. Oke, kemudian untuk soal nomor 9, logam transisi deret pertama memiliki beberapa keunikan, diantaranya adalah memiliki beberapa bilangan oksidasi dan sifat kemagnetan yang beragam. Pertanyaan yang pertama, di antara logam transisi deret pertama berikut, Cr, Co, dan Cu yang ketika memiliki bilangan oksidasi plus 2 memiliki sifat kemagnetan yang paling tinggi pada keadaan ion bebasnya adalah sifat kemagnetan itu ditentukan dari jumlah elektron yang tidak berpasangan. Semakin banyak jumlah elektron tidak berpasangan, maka sifat kemagnetannya akan semakin tinggi. Nah, dari ion Cr2+, Co2+, dan Cu2+, kalau teman-teman tuliskan konfigurasi elektronnya, nomor atom dari Cr adalah 24, nomor atom dari Co adalah 27, nomor atom dari Cu adalah 29. Teman-teman bisa cek nilainya di tabel periodik unsur. Konfigurasi elektron dari Cr2+ adalah, kita bisa tulis dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Atau bisa disingkat jadi AR, 4s2, 3d4. Nah, ketika menjadi ion 2+, maka 2 elektron di 4s ini hilang, dilepas, sehingga sisa AR 3D4. Nah, kalau kita tuliskan konfigurasi elektron yang sama untuk ion CO2+, konfigurasi elektronnya sama dengan AR, 4S-nya 0, 3D-nya 7. Untuk Cu2+, berarti AR, 4S0, 3D 9. Nah, kalau kita gambar kotak orbital untuk ketiga ion ini, kita gambar kotak orbital di 3D, karena yang lainnya pasti berpasangan semua. Dari orbital 1s sampai 3p, semua elektronnya pasti sudah berpasangan karena terisi penuh. Nah, yang mungkin ada elektron tidak berpasangan di orbital 3D. Untuk Cr2+ di sini 3D4, maka ada 4 elektron tidak berpasangan. Sementara untuk 3D7, 5, 6, 7. Elektron yang tidak berpasangan cuma 3. Sementara untuk 3D9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, cuman ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Maka yang memiliki sifat kemagnetan paling tinggi adalah ion Cr2+, karena punya jumlah elektron tidak berpasangan paling banyak, yaitu 4 elektron. Sehingga jawaban soal nomor 1 adalah Cr. Kemudian untuk soal nomor 2, berikut adalah data mengenai jari-jari ion logam transisi deret pertama dengan bilangan oksidasi plus 2 dalam satuan piknometer. Dengan asumsi tipe struktur kristalnya sama, urutan besarnya energi kisi garam logam transisi klorida berikut yang tepat adalah
energi kisi itu sebanding dengan muatan kation dan anion berbanding terbalik dengan jari-jari total dari kation dan anion. Karena di sini muatannya sama semua, muatan kationnya sama yaitu +2, muatan anionnya sama -1, maka yang berpengaruh adalah jari-jari kationnya. Karena anionnya sama, berarti yang berpengaruh sama energi kisi adalah dari nilai jari-jari kationnya. Semakin besar jari-jari kationnya, semakin kecil nilai energi kisinya. Karena jari-jari berbanding terbalik dengan energi kisi. Nah, kalau teman-teman lihat dari ion Mn, Fe, Co sama Ni, lihat data jari-jari di atas, yang jari-jarinya paling kecil adalah Ni. Maka yang energinya kisinya paling besar adalah senyawa NiCl2. Karena jari-jari berbanding terbalik dengan energi kisi. Sehingga urutan energi kisinya dari yang paling besar yaitu NiCl2, kemudian CoCl2, kemudian FeCl2. Nah, yang paling kecil adalah MnCl2. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 2. Kemudian soal yang ketiga. Ungkapan KSP yang umum untuk larutan MS dalam air adalah, nah, melihat reaksi yang ada di atasnya, kalau kita tuliskan persamaan KSP dari reaksi di atas, ion yang masuk ke persamaan KSP hanya spesi yang berfasa aqueous saja. Spesi yang berfasa solid atau liquid itu nggak masuk ke persamaan KSP. Jadi persamaan KSP-nya cuman sama dengan konsentrasi M2 plus pangkat koefisiennya 1 kali konsentrasi HS min pangkat koefisiennya 1 kali konsentrasi OH min pangkat koefisiennya 1. Nah, ini persamaan KSP-nya. Sehingga jawabannya yang E. Kemudian nomor 4, ungkapan KSPA yang umum untuk larutan MS dalam asam adalah sama seperti nomor 3, persamaan KSPA di sini spesi yang masuk hanya yang berfasa aqueous saja. Yang fasa solid sama liquid nggak masuk. Sehingga persamaan KSPA-nya sama dengan konsentrasi M2 plus pangkat koefisiennya 1 kali konsentrasi H2S pangkat koefisiennya 1 dibagi konsentrasi H3O plus atau konsentrasi H plus pangkat koefisiennya 2. Nah, ini persamaan KSPA. Sehingga jawabannya yang A. Nah, itu untuk pembahasan soal yang nomor 3 dan 4. Kemudian soal nomor 5. Diketahui data dua jenis logam transisi sulfida yaitu besi sulfida dan seng sulfida. Dalam suatu percobaan terdapat sampel yang mengandung ion besi dan ion seng 2+ dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. pH awal larutan adalah 0 atau konsentrasi H plusnya 1 molar. Gas H2S ditambahkan ke dalam larutan sampel tersebut sehingga konsentrasi H2S-nya menjadi 0,1 molar. Berdasarkan informasi tersebut, FeS akan mulai mengendap pada pH titik-titik, sedangkan ZnS akan mulai mengendap pada pH titik-titik. Nah, ini kita cari menggunakan persamaan KSPA. Persamaan KSPA untuk FeS, teman-teman bisa lihat dari soal yang sebelumnya. KSPA sama dengan konsentrasi Fe2+ kali konsentrasi H2S per konsentrasi H3O+ atau konsentrasi H+ pangkat 2. Maka untuk FeS, konsentrasi H+-nya bisa kita hitung sama dengan akar konsentrasi Fe2+ kali H2S per KSPA. Kita masukkan nilainya, Fe2+-nya 0,1, H2S-nya 0,1, KSPA dari FeS nilainya 6 kali 10 pangkat 2. Nah, kalau kita hitung di kalkulator, akar dari 0,1 kali 0,1 per 6 kali 10 pangkat 2.
Hasilnya 4,08 10 pangkat min 3. Molar. Maka pH larutan untuk FeS mulai mengedap saat pH sama dengan min log dari konsentrasi H plusnya 4,08 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan min log hasil yang tadi, hasilnya 2,39. Nah, jadi FeS akan mulai mengedap ketika pH-nya naik lebih besar dari 2,39. Sehingga jawaban yang pertama 2,39. Kemudian untuk ZNS kita bisa cari dengan cara yang sama. Persamaannya sama, yaitu H plus sama dengan akar dari konsentrasi Zn2 plus kali konsentrasi H2S per nilai KSPA dari ZNS. Maka sama dengan akar konsentrasi Zn2 plusnya 0,1 kali 0,1 per KSPA dari ZNS nilainya 3 kali 10 pangkat min 2. Maka H plusnya 0,1 kali 0,1 per 3 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 0,577. Maka untuk ZNS pH-nya sama dengan minus log dari 0,577. Berarti sama dengan minus log hasil yang tadi 0,234. 0,23 dibulatkan jadi 0,24 ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? FeS akan mulai mengendap ketika pH-nya naik lebih besar dari 2,39 dan ZNS akan mulai mengendap ketika pH-nya lebih besar dari 0,24. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 9. Nah, di video kali ini cukup sampai di sini dulu pembahasan soal OSNP 2022. Semua soal sudah saya bahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 9. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi saya di kontak yang ada di deskripsi video ini. Nah, jangan lupa tonton juga pembahasan di soal yang sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.